Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Hotspot Lovers, selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Kita mulai dari timnas Indonesia. Kita akan coba jawab soal yang nanya Marcelino Ferdinand. Kabarnya sih yang akan main di Liga Spanyol bersama klub Real Sociedad yang sempat diisukan oleh Fabrizio Romano. Nah, kami pribadi belum mendapatkan info yang valid, sebab yang kami tahu saat bulan Mei ini memang Lino ini berstatus bebas transfer sebab kontraknya di KMK Denze ini akan berakhir. Dan kabarnya Lino pun gak mau nih main di sana lagi. Saat ini ada 3 opsi yang paling dekat dengan Marcelino. Yang pertama, pulang ke Persebaya, tapi ini pasti sulit karena pasti akan dilarang oleh Sintayong. Yang kedua, terima tawaran Real Sociedad, tapi dengan resiko cuma main di tim 2-nya alias tim 2 Real Sociedad. Yang ketiga, main di Liga Belgia Utama, tapi bukan bersama KMKZ, tapi bersama klub FC Dender yang dimiliki pengusaha Indonesia Sihar Sitorus yang baru aja promosi ke Liga Utama Belgia. Kalau kami ditanya persentasenya akan kemana, saat ini yang bisa kami kasih itu adalah 30% bertahan di KMKZ, 40% main di FC Dender, 30% main ke Real Sociedad, dan 10% ke Persebaya. Ya cuma itu sih hitung-hitungannya. Soal benar atau enggak, kami pun nggak jamin ya. Mungkin ini banyak yang bertanya, apakah di Championship Series itu akan ada pemutihan kartu? Ayo tebak, ada apa enggak nih? Kalau kami pribadi, awalnya kami berpikir nggak akan ada pemutihan kartu ya. Tapi setelah kami melihat kejadian ini, kami jadi yakin akan ada pemutihan kartu. Karena pasti ya, tim juara regular series pasti akan minta nih sama LIB agar pemutihan kartu diadakan, supaya Nadeo bisa tampil di Championship Series. Dan jika nih ya permintaan Borneo FC ini yang meminta pemutihan kartu ini dipenuhi sama LIB pasti jawabnya kayak gini nih, kan Championship Series itu di luar kompetisi gitu kan. Ya kalau di luar kompetisi ngapain diadain Championship Series? Ya udah kompetisi full aja dari awal. Atau mungkin LIB alasannya kayak gini nih, ini kan babak final, di turnamen apapun pasti ada pemutihan kartu. Nggak juga tuh, di Liga Champion Eropa semua tuh nggak ada pemutihan kartu sampai final. Coba kalau Nadeo nggak kena kartu merah, pasti nggak bakalan ada pemutihan kartu loh. Wong Champion Series aja diundur, alasannya timnas U23 belum pulang dari Piala Asia kok. Lah kan gak ada hubungannya Piala Asia U23 dengan Champion Series, itu kata kita. Tapi kalau kata Borneo lain, ada hubungannya ya. Kalau nggak diundur, mereka kekurangan pemain. Maka mintalah diundur agar pemain Borneo FC di timnas U23 balik dulu. Dan ternyata disetujui loh sama LIB. Makanya nih ya, pemutihan kartu pun yang awalnya mungkin nggak akan ada, bisa ada lantaran ya ada pemain Borneo FC yang kena kartu merah. Ya kita lihat nanti aja bener apa enggak. Baru-baru ini beredar sebuah video di mana ada sekelompok orang yang tengah lakukan aksi perundungan alias bulian pada salah satu orang yang diduga supporter Persib yang nekat datang ke Solo saat lawan PSS Sleman. Di video ini, para pelaku selain lakukan pemotongan rambut pada korban, alis korban pun dikerok habis. Coba lihat nih dan dengarkan video ini ya. Ayo wong Solo, Persib Bandung bikin malu, Persis Solo. Ayo Persib Bandung bikin malu, Persis Solo. Lalu besok kalau lihat di mana biar bolanya kelihatan. Kalau David da Silva mencetak gol, David, saya juga pelontos tapi alisnya. Di Solo itu nggak ada kekerasan. Di Solo itu orangnya lucu-lucu, banyak hutang semua. Jangan sekali-sekali bikin masalah sama Solo. Amit.
Oke, ini pendapat kami soal video ini ya. Yang pertama, polisi harus turun tangan sebab ini termasuk kriminal. Yang kedua, jika benar ini supporter Persib, harusnya ketua kelompok supporter Persib turun tangan mengusut tuntas kasus ini. Kalau ketua Viking diem aja, berarti kita udah tahu dong kalau ketua Viking itu cuma namanya doang, tapi nggak mau bantu anggotanya. Terlepas si korban ini anggota Viking atau bukan, tapi kalau yang namanya supporter Persib harusnya nggak ada perbedaan dong. Yang ketiga, miris. Ini sepak bola loh, kok jadi mencekam kayak gini ya? Jadi seolah satu kelompok supporter itu dengan supporter yang lain bermusuhan. Salah siapa? Salahin tuh oknum yang bikin jadi seperti ini, ngompor-ngomporin pakai bilang supporter itu jangan disatukan, nanti nggak rame, matamu nggak rame. Kalau udah kayak gini, apa lu mau tanggung jawab? Ini kan supporter. Supporter itu juga tidak boleh dijinakkan, didamaikan. Karena kalau mereka dijinakkan, didamaikan, tidak semarak. Yang keempat, komplit sudah bobroknya Liga Indonesia. Federasi dan operatornya hancur, wasitnya berantakan, settingan di mana-mana, match fixing bertebaran, klubnya nunggak gaji. Sekarang SDM supporternya pun ikut-ikutan kayak gini. Komplit kan? Masih mau bilang ingin menjadikan sepak bola Indonesia nomor 1 di Asia. Tuh lihat dan plototin realita yang terjadi. Benahi dulu akarnya, liganya dulu yang dibenahi, SDM semua pihak dibenahi, baru ngomong ingin jadi sepak bola nomor 1 di Asia. Nah, dengan kejadian ini ujung-ujungnya makin panas nih antara Pasopati dan Viking. Padahal dua klub ini notabene satu dapur loh, tapi supporternya malah musuhan. Miris kan? Dan kami pastikan orang-orang seperti ini tuh nggak layak disebut supporter, karena nggak ada sejarahnya yang namanya supporter sejati itu melukai sesama supporter. Mana nih Bang Arya Sinulinga yang katanya paling hebat, yang katanya ditunjuk sebagai komite ad hoc supporter, kok sampai sekarang SDM supporter masih hancur? Ya daripada sibuk ngintilin Erick Thohir, mending kerjalah urusin tuh supporter. Ini kalau si Arya ditanya sama wartawan, pasti ujung-ujungnya minta bantuan nih sama Erick Thohir buat bikin pernyataan. Udah kebaca. Kalau nanti ada yang komentar, emang yakin itu para pelaku itu supporternya Persis Solo? Kan bisa aja supporternya PSS. Lah, kan di dalam video sendiri bilang, Wong Solo itu orangnya baik-baik. Nah, kan bisa dilihat sendiri. Sebab kan PSS itu kan orang Jogja, bukan orang Solo. Ya kita akan lihat nanti reaksi dari semua pihak. Pihak polisi, pihak federasi, pihak LIB, dan dua kelompok supporter. Kalau nggak ada yang gerak, ya bubarin aja semuanya. Hancur-hancur sekalian, daripada ada tapi cuma nama doang. Nggak ada aksinya, ya kan? Ditetapkannya Barito Putra sebagai salah satu tim yang kembali kena sanksi registration ban oleh FIFA ya. Ini sekaligus menjawab keraguan orang-orang yang pernah berkomentar pada kami dan bilang, sok tahu lu saat kami bilang kemungkinan akan bertambah tim-tim yang kena sanksi. Sekarang terbukti kan apa yang pernah kami ucapkan? Kami pribadi belum tahu nih penyebab Barito Putra kena sanksi, apakah kasus Charlie De Murga atau yang lain. Soalnya kalau ini kan cuma pihak klub yang tahu ya. Terus apakah Barito ini dengan ini berarti nggak bisa ikutan transfer? Ya betul, sebelum segala permasalahan ini diselesaikan. Tapi bukan berarti pemain-pemain yang ada di Barito ini nggak bisa pindah klub lo ya. Para pemain Barito Putra masih bisa pindah ke klub lain asal sebelum bursa transfer dibuka udah keluar dari Barito, atau istilahnya bukan dijual oleh Barito ke klub lain. Contoh nih misalnya Renan Alves nih pingin pindah, ya sekarang keluar tapi jangan langsung bergabung ke klub lain, keluar dulu biar statusnya ini bebas transfer dulu, barulah nyari klub itu masih boleh lo ya. Cuma yang jadi pertanyaan itu, kasus-kasus seperti ini tuh udah dari zaman dulu udah terjadi loh. Soal pelatih nggak digaji, soal para pemain nggak digaji, ataupun permasalahan transfer pemain dan lain-lain. Ini udah dari dulu udah ada. Tapi kenapa baru sekarang kok ada hukuman seperti ini? Justru di saat ketum PSSI-nya Erick Thohir. Kenapa di era ketum-ketum PSSI yang terdahulu nggak ada sanksi seperti ini?
Kan pasti pertanyaannya atau pikirannya dua nih. Ini yang dulu-dulu ditutupin sama PSSI-nya supaya nggak ketahuan, atau emang ada apa nih, kan gitu kan? Ya kami pun nggak tahu apakah ini udah direncanakan dengan tujuan-tujuan tertentu seperti emang ingin merombak kebiasaan buruk para klub. Ngerti nggak maksudnya? Kan Eto pernah bilang nih, ya kalau nggak punya duit nggak usah bikin klub daripada ujung-ujung yang ngutang sana-sini, nunggak gaji dan lain-lain. Bener dong Eto pernah bilang kayak gitu. Atau memang ada rencana lain seperti di Liga 1 ini nggak ada bursa transfer nih dengan alasan karena beberapa tim itu nggak bisa ikutan bursa transfer, ya udah bursa transfer musim ini kita tiadakan aja, atau alasan-alasan lain yang kita pun nggak pernah tahu sebab ya emang sulit menebak isi kepala para petinggi federasi dan operator di negara yang emang sepak bolanya full settingan. Ya kita lihat nanti aja. Kita lanjut ke berita klub. Kita mulai dari Persib Bandung. David Da Silva dipastikan dinobatkan sebagai top scorer Liga 1 musim ini sebab regular series sudah berakhir. Kalaupun gol di Championship Series ini dihitung, ya DDS nggak ada saingan. Sebab saingan terdekatnya yakni Flavio Silva dan Alex Martin kan nggak main di Champion Series. Nah, dengan kenyataan ini ada dua pihak yang menurut kami harusnya sadar. Yang pertama adalah Boboto. Boboto itu selalu mengeluh-elukan Ciro Alves tanpa mereka tahu atau mereka sadar kalau mereka udah nyakitin hati DDS. Padahal kan DDS top scorernya loh. Bahkan ya, perlakuan Boboto terhadap Ciro dan DDS ini berbeda 180 derajat loh. DDS ini selalu dihujat, padahal tanpa DDS belum tentu loh ada striker yang bisa bawa Persib ke Champions Series. Dan kalian tahulah dari 6 pemain asing Persib, DDS ini yang gajinya paling kecil, tapi justru dia yang paling tinggi dalam urusan sumbangsi bagi Persib. Sadar nggak kalian? Yang kedua yang harus sadar itu adalah DDS itu sendiri. Selama berkarir dari tahun 2011 di semua kompetisi, di Persib lah DDS bisa rasakan yang namanya jadi top scorer. Justru saat usianya 34 tahun. Bahkan dalam catatan sejarah, cuma di Persib lah DDS ini paling subur. Di Persebaya selama 2 kali masuk ke Persebaya, itu kalau di total DDS ini cuma koleksi 35 gol. Tapi di Persib selama 2,5 musim, DDS udah cetak kurang lebih 59 gol dan jadi top scorer sepanjang masa Persib. Yang sulit loh ini dilewati oleh pemain manapun. Maka dengan kenyataan ini sudah selayaknya lah DDS ini mengucapkan terima kasih pada Persib sebab jika saja musim ini Persib juara Champions Series maka lengkap sudah prestasi DDS, juara dan juga top scorer. Jadi buat para bobotoh, jika musim depan DDS tetap di Persib, cik atuh ulah ngahujat wae, hatur nuhun atuh ka DDS, dukung wae atuh. Kalau musim depan DDS nggak segacor ini, ya nggak usah dihujat, wajar, umurnya makin tua. Dan buat DDS nih ya, buat David Da Silva, jangan kebanyakan dengerin omongan mulutnya para fans kardusnya Persib. Dan jangan terlalu percaya sama omongan agen. Dan satu lagi nih, jangan kebanyakan main sosmed. Dari Persik Kediri kabarnya akan ditinggalkan seluruh pemain asingnya. Yang terbaru Renan Silva kabarnya justru akan merapat ke tim promosi Semen Padang. Dan sialnya hengkangnya Renan pun kabarnya akan diikuti sama Ucok. Ucok sendiri belum memutuskan akan bertahan atau pergi dari Persik Kediri, tapi kabarnya ada 10 klub Liga 1 yang meminati Ucok. Gila ini sih kalah top skor Liga 1 nih sama Ucok nih. Lalu untuk Nascimento dan Lingbo serta juga Rohit Chan kabarnya pun akan hengkang. Entah nggak tahu nih ini hengkang atau dilepas kali ya. Dari Persebaya pun nampaknya akan sama dengan Persik Kediri ditinggalkan sejumlah pemain asingnya. Kemarin kita tahu lah cuma Bruno Moreira yang pasti akan bertahan. Ada Dusan Stefanovic baru-baru ini ngunggah kode dia ini akan hengkang. Begitu juga kemarin Yan Victor ya. Jadi sisanya itu Robson dan Paulo Henrique yang kami pikir juga pasti akan nyusul hengkang juga sih. Di sisi lain setelah hengkang dari Persija, wakil presiden Persija
Ganesha Putra katanya sih akan bergabung dalam manajemen Persebaya musim depan. Selain Ganesha Putra, Persebaya pun kabarnya berminat nih mendatangkan duo Sayuri yang resmi keluar dari PSM Makassar. Ini sih kalau duo Sayuri ke Persebaya emang sesuai ya dengan kriteria Paul Munster. Sebab duo Sayuri ini kan tipikalnya pelari, nggak mau diam di tempat. Tapi emang Persebaya ini agak sulit nih untuk mendapatkan duo Sayuri. Harus bersaing dengan beberapa klub yang memang juga sangat meminati talenta asal Papua ini. Ya kita lihat aja nih, apakah duo Sayuri ini akan berlabuh kemana nih? Apakah ke Persebaya atau ke tim promosi? Nah, gimana tebakan kalian ke tim mana nih?